طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإخلاص الموكلين ومرافقات الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك إنك مولانا السميع الدعاء الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات فيا أحبب الله وأحبب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, tentu tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman, sehingga kita pada pagi hari ini bisa menyempatkan dan juga mengisi kekosongan waktu kita setelah subuh ini dengan kegiatan insya Allah bermanfaat, yaitu melanjutkan pembacaan kita kepada risalah qasirah yang berjudul Ayyuhal Walad, risalah yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan, ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam Muhammad ibnu Muhammad Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala, seorang ulama yang sangat terkenal ketokohannya, wafat pada tahun 505 Hijriyah. Nah, bahwasanya kemarin kita telah membaca kitab ini ya, pada pekan kemarin kita mendapatkan faidah tentang beberapa hal ya. Tentu diantaranya hakikat ubudiyah, hakikat penghambaan, ya, hakikat penghambaan. Bagaimana seseorang itu dikatakan beribadah kepada Allah ketika dia telah mampu menjaga perintah-perintah di dalam syariat, ketika dia telah mampu untuk ridha dengan keputusan dan takdir dan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan ridho dirinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hakikat tawakal, tawakal di mana kita memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang telah Allah janjikan. Dari mana kita tahu Allah menjanjikan apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah tegaskan di situ, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar, tidak pernah ada yang namanya syak, keraguan-raguan disertai kedustaan, tidak ada. Ya, keraguan-raguan yang disertai kedustaan itu adalah raib. Nah, wala syakka wala raiba. Nah, itulah janji Allah. Sebagaimana Allah katakan ketika Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai apa? Hidayah lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Allah katakan sebelumnya apa? La raiba fi. La raiba fi. Ya. Nah, dzalikal kitabu la raiba fi. Huda lil muttaqin. Nah, kemudian kita dapati juga hakikat keikhlasan yang luar biasa, di mana ikhlas kita menjadikan amalan kita seluruhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana ketika dipuji, hati kita tidak berubah. Bahkan begitu pun ketika dicela dengan suatu celaan, hati kita tidak berubah. Itu yang dikatakan ikhlas. Nah, dan hakikat ketawaduan seseorang itu ya luar biasa. Nah, di mana kita tidak meninggi ketika dicela. Nah, ketika direndahkan. Tapi terkadang sifat manusiawi itu muncul di saat-saat seperti itu. Ya, kita meminta hidayah dan taufik. Ya, nas'alullaha al-hidayata wa taufik. Baik, insyaallah taala
kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, ya, yaitu kalau kita hitung nasihat Al-Imam Al-Ghazali di sini, nah, kita akan masuk ke nasihat yang ke-22. Ya, nasihat yang ke-22. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ayyuhal walad, wahai anakku, al-baki min masailika, sisa dari permasalahanmu, ba'duha, sebagiannya, haknya ini kembali kepada masail. Masail ini adalah jamak yang tidak berakal, maka dia dihukumi muannas mufrad. Oleh sebab itu, domir penunjukannya digunakan ha, ya, domir penunjukan, domir muttasil, ya, itu namanya domir muttasil, bukan hu. Baik, ba'duha masturun, sebagian permasalahanmu itu mastur, artinya apa? Tertulis, telah tertulis, telah tercatatkan, telah tergoreskan. Fi musannafati, musannafat itu adalah karya-karya. Karena diakhiri dengan ya mutakallim berarti menunjukkan kepemilikan. Saya dalam bahasa Inggris seperti my, my. My itu kan berbeda dengan I, berbeda dengan I am. Begitu. Nah, nanti ada musannaf, ada musannif. Ya, musannaf itu nanti berkaitan dengan karya. Kalau musannif adalah si pembuat karya. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali pun disebut juga sebagai apa? Musannif, orang yang menulis suatu karya tulis. Nah, musannafat, ya, permasalahan yang ditanyakan oleh murid-muridnya ini, oleh seorang muridnya ini, nah, ternyata sebagiannya telah tertulis di kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali yang lain. Ya. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali mewasiatkan sembari memerintahkan muridnya fatlubahu sammah. Maka carilah, ya, carilah dia. Nah, ya, baki. Nah, sisa-sisanya. Nah, ya, carilah baki atau kebaat, ya, sebagian baki, sisa-sisanya itu sama. Sama artinya apa? Der hunak, ya, di sana. Wa kitabatu ba'diha haramun. Nah, Masya Allah. Wa kitabatu ba'diha haramun. Bagaimana cara memahami kalimat ini? Nah, maksudnya apa? Menuliskan, ya, jawaban sebagian masalahmu yang lain itu sebuah keharaman, ya, itu terjemahnya secara letterlek. Tapi apa maknanya? Maksudnya apa? Ya, berarti segala yang sudah tertulis jangan dimanjakan kembali dengan dituliskan kembali, tapi coba kita ikhtiarkan, kita usahakan untuk mencarinya. Karena sudah diberitahukan kata kuncinya ada di karyaku yang lain. Nah, tidak di karya orang lain, di karyaku. Ya, ini gurunya sendiri katakan kepada muridnya, Al-Imam Al-Ghazali gurunya. Nah, ya. Nah, ini yang sangat luar biasa, Masya Allah, yaitu i'mal anta bima ta'lam. Selalu beliau berikan nasihat-nasihat seperti ini. Ya, i'mal, beramallah kamu, anta. Padahal i'mal ini sudah tersisipkan domir anta nih. Ya kan? Tersisipkan domir anta. I'mal anta. Beramallah kamu bima ta'lam, terhadap hal-hal yang telah engkau ketahui. Nah, dan ini sangat luar biasa. Kenapa kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui? Liyangkashifa laka ma lam ta'lam liyangkashifa. Alamnya ini
amil nasab ya, agar tersingkap. Yang kasyifah tersingkap, terbuka, menjadi jelas, terang benderang. Ketika kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, nah akan membuka ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Nah, liyang kasyifalaka agar terbuka bagimu malam ta'lam apa-apa yang tidak kamu ketahui. Nah, malam ta'lam. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Taib ya. Nanti ada catatan di sini. Mana amila bima alima warathahu Allahu ilma lam ya'lam. Siapa saja yang beramal ya, pada hal-hal yang telah dia ketahui, maka Allah akan wariskan ilmu ya apa yang belum dia ketahui. Di sini ada catatan teman-teman semua. Nah, ya. Nah, ternyata di sini Ibnu Asakir. Ya. Riwayat Ibnu Asakir dari ucapan Al-Imam Al-Auza'i. Dan bisa dikatakan juga ini ya ucapan Fudail bin Iyad. Jadi perkataan man amila bima alima warathahu ilma ma lam ya'lam bukanlah hadis, bukan hadis Nabi. Nah, ini Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Bayangkan jika keilmiahan ilmu, pengoreksiannya dan pemberian catatan tidak disertai celaan, buat apa? Gitu. Nah, ya, kalau kita lihat kan di sini apa? Imam Al-Ghazali mengatakan ini hadis. Tapi ketika dicari catatannya, ternyata bukan. Tanpa perlu kita merendahkan ketokohan Al-Imam Al-Ghazali. Karena tujuannya kita sama-sama ingin membangun keilmuan Islam. Agar orang yang memeluk agama Islam ini ya bukan hanya beragama dengan hawa nafsunya, tapi dengan apa? Ilmu. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita gunakan seluruh media-media yang bisa mendapatkan ilmu ya, di antaranya apa? Ya, sebagian dari anggota tubuh kita, indera kita, pendengaran, penglihatan, ya, akal, otak, ya kan? Yang nantinya semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tabaraka wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuad, hati pun juga masuk ke dalamnya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, ayyuhal walad. Ya, baik. Di sini kembali lagi. Wahai anakku ba'dal yaumi. Ayyuhal walad ba'dal yaumi. Setelah hari ini. La tas'alni. Janganlah engkau bertanya lagi kepadaku. Ya. Ma ushkila alaika. Ya. Ma ushkila alaika. Janganlah kamu bertanya lagi kepadaku mengenai atau berkaitan sesuatu yang terasa berat alaika bagimu. Nah, illa kecuali bilisanil janan. Bilisanil janan. Kecuali dengan bahasa hati. Masya Allah. Ya, Imam Al-Ghazali ini luar biasa ketika membicarakan tentang pembelajaran-pembelajaran akhlak, tazkiyatun nufus. Dan telah dibuktikan dengan rekam jejak beliau. Ya, sekalipun beliau adalah orang yang paling tegas dalam bantah-membantah, karena beliau juga memiliki beberapa kitab ya untuk membantah ya, para pengikut hawa nafsu, para pembela filsafat, nah ya filsafat ketuhanan dan semisalnya. Nah, beliau memiliki bantahan-bantahan yang sangat tegas di sana. Tapi tetap beliau
luar biasa, ya, keteguhan hatinya dan kelembutan jiwanya. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Masyaallah. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Ya. Nah, wa aqbil nasihat al-Khidir alaihi salam. Ya, kata beliau di sini, dan terimalah nasihat Khidir, ya, Nabi Khidir ya alaihi salam, ketika beliau berkata, "Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra." Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Nah, ya. Ya, di dalam Al-Qur'an ini ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 70 ya. Coba sebentar dulu. Ya. Nah, surat Al-Kahfi. Jadi ini penggalannya, awalalnya itu apa? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Nah, ini ketika beliau berkata kepada Musa, Nabi Musa alaihi salam. Ya, ya. Ini kalau kita lihat di tafsir Al-Mukhtasar, ya, tafsir Al-Mukhtasar, ya, tafsir yang dikeluarkan oleh Markas Tafsir di Riyadh di bawah pengawasannya Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, ya, salah seorang imam Masjidil Haram. Di tafsir ini katakan, ya, ini perkataan Khidir kepada Nabi Musa. Nah, ya. Ini Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Fala tasta'jil, ini nasihat lagi berikutnya. Fala tasta'jil. Hatta tablugha awanahu fayankashifa laka wa tarahu. Jangan tergesa-gesa sehingga engkau sampai pada waktu yang tepat. Lalu sesuatu itu akan tersingkap bagiku dan kamu akan melihatnya. Ya. Nah. Nah, itu bisa nanti urita, wa urita. Kalau di sini kan apa? Awanahu. Yang kesifalaka urita. Nah. Nah, bisa tarohu. Nah, ada juga tarohu, ada juga ra'aita. Nah, kalau ini kan urita. Fil mudhari'. Fil, ya, urita. Nah, dan kau melihatnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Di surah Al-Anbiya ayat 37. Ya. Kelak aku akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Fala tas'alni qabla al-waqti wa tayaqqan annaka la tasilu illa bisayri. Nah, ini Masya Allah juga berikutnya. Dan janganlah kamu bertanya kepadaku sebelum waktunya. Wa tayaqqan annaka, dan yakinlah. Dan yakinlah bahwasanya engkau tidak akan sampai kecuali dengan berjalan. Berarti apa? Menempuh perkara tersebut. Menempuh tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 9 ini. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi ini dan memperhatikan. Nah, baik. Berikutnya kita baca lagi, masih dalam satu rangkaian yang sama, nasihat ke-22. Ayyuhal walad, wahai anakku, billahi, demi Allah, ya, billahi, demi Allah, intasir, ya, apabila kamu mau melakukan perjalanan, yaitu perjalanan yang luar biasa untuk melatih jiwa kita. Nah, ya, tarol ajaiba fi kulli manzilin. Nah, maka kamu akan melihat keajaiban di setiap tempat. Wabzul ruhaka, dan kerahkanlah ruhmu. Fa inna ra'sa hadzal amri, karena sesungguhnya pokok suatu perkara ini adalah bazlur ruhi, mengerahkan ruh. Kama qala Dhunnun al-Misri rahimahullahu taala li ahadin min talamidatihi. Ya, sebagaimana ada seorang tokoh, ya, yang bernama Dhunnun dari Mesir. Beliau berkata kepada salah seorang dari murid-muridnya itu, ya, in qadarta ala badlir ruh, ya, in qadarta ala badlir ruh. Kita lanjut dulu untuk potong. Ya. Fata'ala, ya, fata'ala wa illa fala tashtagil biturrahatis sufiyah. Nah, jika tidak, maka janganlah tersibukkan dengan bualan orang-orang sufi. Ya. Maksudnya mengerahkan ruh, yaitu apa? Betul-betul kita melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan di awal dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali itu adalah perjalanan spiritual. Ya, perjalanan spiritual. Dan jangan sampai kita maknai perjalanan spiritual sebagaimana perjalanan spiritual orang-orang yang aneh-aneh di zaman sekarang. Tidak. Apa yang diberitahukan
oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya ya, terkait perjalanan spiritual ini adalah perjalanan spiritual ya, ibadah seorang hamba betul-betul mengikhlaskan ibadahnya dan betul-betul ya berihsan. Kita belajar hadis arba'in. Yang kedua hadis Jibril. Tingkatan agama Islam itu ada Islam itu sendiri, yang kedua ada iman, dan yang ketiga ada ihsan. Ketika ditanyakan apa itu ihsan kepada Nabi Muhammad pun menjawab, ya, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kata Rasulullah. Orang itu sudah mampu berihsan ketika dia telah beriman semaksimal mungkin menjalankan syariat ini, dan ketika dia beramal memperbagus amalannya. Ya, ketika dia sendiri maupun di tengah keramaian sama bentuknya. Ya, sama bentuknya, tidak ada terbedakan sedikit pun. Karena dia tahu apa? Fa innahu yarak, Allah tabaraka wa taala melihatnya di setiap keadaan apapun. Nah, itu maksudnya keberjalanan spiritual yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Jadi di akhir beliau katakan fala tashtagil biturhatis sufiyah, ya, janganlah tersibukkan dengan bualan orang-orang sufi yang hakadha wa hakadha, begini dan begitu. Nah, ya. Kita fokus saja setelah kita mengetahui makna dan hakikat sebenarnya dari apa? Peribadahan kepada Allah ini. Nah, dari hakikat penyucian jiwa ini. Nah, dan ini yang sangat luar biasa. Baik. Ya. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Ini bagus. Pertemuan berikutnya itu adalah Nasaihul Imamil Ghazali litilmidhi. Nasihat-nasihat Imam Ghazali kepada muridnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك الله في علومنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته